Kasus perundungan atau bullying anak marak terjadi di tanah air dan belum bisa terselesaikan. Ironisnya, kasus perundungan anak banyak terjadi di sekolah, tempat para anak menuntut ilmu. Banyak dampak negatif timbul akibat perundungan anak, bukan hanya dirasakan korban, melainkan juga yang melihat kasus perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan anak paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian di lingkungan SMA dan SMK. Meski sedikit, kasus perundungan juga terjadi di lingkungan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak. Pemerintah harus bisa memetakan faktor-faktor penyebab maraknya kasus bullying di tanah air. Pendidikan karakter harus digencarkan kembali dalam kurikulum pendidikan guna membangun budi pekerti dan mental yang positif bagi para siswa, karena pendidikan di sekolah tidak sekedar tentang prestasi akademik. Pemerintah juga harus memberikan panduan tegas bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi, mengawasi, dan mengatasi aksi perundungan anak. Para guru dan staf sekolah perlu diberikan edukasi dan deteksi dini mengenai tindakan perundungan anak. Sekolah harus menerapkan kebijakan zero perundungan secara konsisten. Selain penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap game online. Maraknya permainan daring atau game online dengan konten kekerasan yang dengan mudah diakses anak-anak ikut memicu perilaku perundungan pada anak. Fungsi kontrol orang tua terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan agar setiap konten negatif tidak mudah diakses anak-anak yang menyebabkan perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Game online ini itu yang perlu juga dikontrol dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurut saya ya dengan perkembangan ini itu anak-anak itu sangat terpengaruh dengan itu. Ya kalau umpamanya di film kita ada lembaga sensor film, nah ini juga untuk konten-konten yang katakan coba lihat nggak ada yang mensensor kegiatan-kegiatan kekerasan yang katakan perkelahian yang apa di itu. Nah itu yang tentunya terbawa ke pikiran mereka. Bimbingan konseling di seluruh jenjang pendidikan juga perlu diaktifkan untuk membantu siswa dalam pengembangan jati diri ke arah yang positif. Seiring perkembangan zaman, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling. Bahkan, banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin pada siswa karena berbagai alasan dan faktor. Misalnya, takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa. Mereka mendapatkan betul-betul pendidikan tentang hal-hal bagaimana menjadi seseorang manusia yang bisa manusiakan manusia, bermanfaat dan sebagainya. Intensitas yang terus diberikan itu kan mudah-mudahan akan bisa mengurangi nih. Walaupun itu juga menjadi tugas keluarga. Ya gitu ya, kan kita dari tugas keluarga kemudian di sekolah. Nah, kalau sekolah itu sibuk dengan rutinitas, dengan kegiatan, dengan program yang terus berjalan rutinitas seperti itu, kapan kita bisa memperhatikan anak-anak kita? Karena mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Kemampuan kehidupan ekonominya juga berbeda-beda. Latar belakang dari pendidikan agamanya juga beda-beda. Efek jerah ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang, ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik termasuk sanksi-sanksinya, itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Ini. Kasus perundungan anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Perlu ada penanganan dengan pendekatan khusus yang melibatkan berbagai instansi.